Ya, kalau tadi Bang Dede Yusuf mengatakan bahwa tidak masalah kalau artis masih sedikit kembali kepada kehidupan keartisan mengerjakan pekerjaan seninya, tidak mengapa gitu. Tapi kalau misalnya kepala daerah di sini Bang Dede Yusuf bahwa ada figur yang kemudian diharapkan masyarakat persenti saja di wilayah tersebut diurusin. Satu orang rakyat aja diurusin, jalan, bangunan ini bagaimana? Sebetulnya yang saya maksudkan sebagai tidak meninggalkan ke dunia artisan ini bukan berarti menjadi seorang artis aktif. Tetapi dia tetap dianggap sebagai artis. Karena yang tadi dikatakan oleh Bang Kodari, bahwa menjaga popularitas itu bagi politisi itu penting. Mau dengan cara apapun juga dia boleh melakukan hal-hal yang sifatnya dalam menjaga popularitas. Nah, tetapi bahwa yang tadi juga disampaikan, skala prioritas ini menjadi berarti sekali. Jadi kalau kepala daerah tiap hari nongol di TV ya nggak benar. Itu jawaban saya udah statementnya jelas, tidak benar. Ya. Tetapi kalau misalnya dia diundang dalam acara festival film, acara nyanyi, dia diundang sebagai katakanlah organisasi profesinya, saya pikir nggak ada apa-apa, nggak ada masalah. Ya. Dan kedua yang paling penting adalah yang tadi saya katakan bahwa ada etika ketika dia disumpah sebagai pejabat negara, maka etikanya tentu tidak berkonflik kepentingan. Dan yang kedua mendahulukan kepentingan rakyat di atas segala. Itulah yang sebetulnya perlu dijabarkan dengan baik oleh setiap kepala daerah. Baik. Sekarang saya bertanya kepada Mbak Fadia, senada dikatakan Bang Dede Yusuf, bagaimana kemudian Mbak Fadia nanti jikalau terpilih akan meletakkan kepentingan masyarakat tepatnya di Pekalongan itu di atas dunia keartisan dulu pernah dilakukan, meskipun ada tawaran, ini bagaimana Mbak Fadia? Kalau saya ini bukan hanya untuk seorang artis, tapi pada untuk seluruh kepala daerah yang terpilih. Pada saat kita sudah menjadi kepala daerah, menjadi pemimpin di daerah tersebut, tugas kita nomor satu adalah membuat masyarakat sejahtera di atas segala-galanya. Jadi itu saya pikir sudah jawaban yang paling tepat gitu. Dari menjawab semua pertanyaan dari yang Mbak tanya kepada saya. Jadi memang itu adalah tanggung jawab seluruh pemimpin daerah membuat masyarakatnya sejahtera di atas yang lain-lainnya. Oke, bagaimana Bang Amazon? Supaya kemudian para artis-artis ini ketika kemudian terpilih benar-benar membuktikan dirinya mampu dan bisa menjadi kepala daerah yang baik ya? Iya, perlu belajar banyak gitu, perlu belajar banyak terutama pada senior-senior gitu kan. Terutama tadi Bang Kodari bilang time manajemen waktu gitu. Tapi yang dari pengamatan saya selama ini jadi wartawan hiburan yang melihat para selebritis atau artis ini menjadi wakil kepala daerah, yang paling menarik itu adalah keinginan masyarakat selalu untuk berfoto bersama. Iya. Itu yang paling menarik. Mengalahkan kebijakan yang mereka lakukan. Iya. Jadi itu bisa menutupi kelemahan mereka yang lain bahwa mereka bisa beramah-tamah. Buktinya kita bisa foto nih, tapi mereka masih tetap menganggap itu artis bukan wakil kepala daerah mereka gitu loh. Itu yang menarik sih. Bagaimana ini Bang Kodari bahwa ya setidaknya rakyat terpenuhi lah kemudian hasratnya untuk jadi punya kepala daerah artis begitu. Iya, saya kira sebetulnya kembali kepada pada artisnya sendiri sebetulnya panggilan dia yang sesungguhnya apa. Kalau boleh sih, kalau boleh. Kalau memang panggilannya tidak ke politik ya jangan ke politik gitu. Jangan memaksakan diri lah, sesuai dengan proporsinya saja. Yang kedua tentunya kepada partai politik juga. Partai politik itulah yang sesungguhnya melakukan proses rekrutmen kan. Emang artisnya yang nyodorin diri? Kagak sih, rasanya sih kebanyakan dari partainya atau calon bupatinya, calon wali kotanya yang mengajak artis ini untuk berpasangan begitu. Jadi sebetulnya ini memang bukan cuma artisnya saja ya yang harus disorot ya, tetapi juga partai politiknya dan juga ya oknum yang sesungguhnya dalam tanda kutip ya. Dia itu calon kepala daerahnya itu. Karena kata Bang Amazon tadi, ini kebanyakan wakil kan. Artinya diajak gitu loh. Itulah saya juga agak tanyakan kepada Bang Dede Yusuf. Bang Dede Yusuf mungkin artisnya itu udah ingin all out gitu menjadi kepala daerah. Tapi kemudian terbentur ketika kemudian proses pencalonan, ia hanya sebagai vote getter atau untuk menarik popularitas. Jika tidak ada tugas untuk dirinya, ini bagaimana Bang Dede Yusuf? Ya, saya masih menangkap Bang Amazon ini masih merendahkan strata artis ya. Sebetulnya begini ya. Pada Bang Amazon ini hidupnya di dunia keartisan juga. Mbak Fadia ini adalah mantan wakil bupati dan ketua Partai Golkar. Jadi menurut saya udah nggak diragukan kepolitikan. Oke. Mas Luki Hakim ini mantan anggota DPR RI yang kebetulan kemarin gagal dan dia mencoba keberuntungannya lagi di tempat lain. Artinya pasti ada partai yang menawarkan. Sahrul Gunawan, ini kebetulan di dapil saya nih Kabupaten Bandung,
waktu dia mau maju pun dia juga datang ke saya minta advice dan saya katakan tugas-tugas yang pertama harus dilakukan apa. Beliau juga punya kecintaan dan dia sudah dilirik beberapa partai sejak dahulu kala. David Khalik juga demikian ya, walaupun belum berhasil tapi saya tahu dia sudah intens dengan beberapa partai sejak 2 tahun yang lalu. Dan saya pikir Iyeth Bustami juga saya rasa orang yang aktif di dalam dunia politik, hanya mungkin belakang layar. Nah pertanyaan kedua tadi, kenapa hanya jadi wakil? Mbak Fadia tidak jadi wakil, sekarang jadi bupati ya. Sebenarnya kan kuncinya ujung-ujungnya adalah kesiapan fisik ya, kesiapan elektabilitas, kesiapan isitas, itu juga semua sangat bergantung. Jadi artinya ketika dia digandeng oleh partai, partai justru dengan tujuan melakukan penghematan. Jadi begini Mbak, umumnya kalau membawa artis itu kos politiknya agak lebih hemat sedikit karena sudah ada daya ungkit leverage yaitu popularitas. Itu sih. Baik, iya, baik. Terima kasih Bang Deddy Yusuf. Tidak bolehlah kemudian kita merendahkan profesi tidak. apapun Ya, betul, ketika betul. bertarung di Betul. dunia perpolitikan, apalagi Betul. pilkada itu luar biasa. Sampai kemudian terpilih berarti itu sudah luar biasa perjuangannya hingga kemudian bisa mengalahkan mereka-mereka mungkin sudah malang melintang di dunia perpolitikan. Bahkan Ya. Mbak Fadia mengalahkan petahana. Ya. Terima kasih Mbak Fadia, terima kasih Pak Ngamazon, terima Ya. kasih Bang Kodari, terima kasih Bang Deddy Yusuf, apresiasi untuk para artis kita tentunya.